Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kisah ini mengisahkan tentang Iqbal, seorang ustaz muda yang mengabdikan diri sebagai guru ngaji di sebuah kota besar. Ia terlibat dalam kehidupan Luna, ibu Dante, salah satu muridnya, yang merasa kesepian karena suaminya, Maulana, sering berada di laut. Seiring waktu, Luna mulai membuka diri kepada Iqbal, mengungkapkan kerinduan dan kesepian yang dirasakannya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Iqbal, seorang ustaz muda yang penuh semangat, baru saja menuntaskan pendidikannya di pesantren. Dengan wajah yang rupawan dan sikap yang lembut, ia dengan cepat menarik hati banyak orang di sekelilingnya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai religius, di mana iman dan akhlak selalu menjadi pondasi hidupnya. Saat lulus, meski banyak tawaran pekerjaan menjanjikan menghampirinya, Iqbal memilih jalan yang tak biasa. Dengan tekad yang kuat, ia mengabdikan diri sebagai guru ngaji di kota besar, meyakini bahwa tugas sejatinya adalah membimbing generasi muda untuk berpegang teguh pada ajaran agama. Baginya, ini bukan sekadar profesi, melainkan panggilan jiwa untuk memberi cahaya bagi masa depan umat. Salah satu murid barunya adalah Dante, putra seorang pengusaha kaya raya. Ibu Dante, Luna, adalah wanita cantik berusia 32 tahun yang memikat. Ia menikah muda dengan Maulana, suaminya yang bekerja sebagai nahkoda kapal pesiar. Karena profesinya yang menuntutnya sering berada di lautan, Maulana kerap meninggalkan rumah selama berbulan-bulan, meninggalkan Luna dalam kesendirian yang sunyi. Mereka tinggal di sebuah villa mewah di pinggiran kota, tempat yang indah namun kadang terasa hampa bagi Luna tanpa kehadiran sang suami. Saat pertama kali tiba di sana, Iqbal terpesona oleh kemegahan rumah itu. Pilar-pilar besar yang menjulang tinggi dan kaca-kaca berkilauan menyambutnya di depan pintu, menciptakan kesan megah yang tak terlupakan. Namun, meskipun rumah itu dipenuhi dengan barang-barang mewah, suasananya terasa dingin dan sepi. Iqbal merasakan ada sesuatu yang hilang di balik kemewahan tersebut. Setiap sore, Iqbal datang untuk mengajarkan Dante mengaji. Dante adalah anak yang cerdas, tetapi juga terbiasa dimanja oleh kenyamanan hidupnya. Setiap kali Iqbal datang, Dante menyambutnya dengan ramah dan sering menanyakan kabar atau berbincang sebentar. Awalnya, percakapan mereka ringan, hanya seputar pendidikan Dante atau rutinitas sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, Luna, ibu Dante, mulai membuka diri kepada Iqbal tentang kehidupannya yang sunyi. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, ungkapnya dengan nada penuh perasaan. Rumah ini memang besar, tapi rasanya hampa. Suamiku jarang ada di sini, dan ketika dia pulang, kami hampir seperti orang asing satu sama lain. Iqbal mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan simpati yang mendalam terhadap Luna. Meski ia sendiri tak pernah mengalami apa yang dirasakan wanita muda itu, ia bisa memahami kesunyian yang menyelimuti kata-katanya. Namun, seiring waktu, Iqbal mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam cara Luna memandangnya. Tatapan matanya tak hanya menyiratkan kesepian, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Iqbal perlahan-lahan merasa waspada. Seiring waktu, Iqbal semakin mengenal keluarga kecil ini. Luna, yang awalnya hanya diam menyaksikan dari kejauhan saat Iqbal mengajarkan Dante, mulai lebih sering hadir di ruang belajar. Pada awalnya, ia hanya duduk di sudut ruangan, tersenyum lembut ketika Dante berhasil melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Namun, lambat laun, keterlibatan Luna semakin dalam. Ia mulai bertanya, bukan hanya tentang pendidikan agama untuk anaknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri.
Pertanyaannya kian mendalam, seakan ada keresahan batin yang ia coba pahami melalui ajaran agama yang disampaikan Iqbal. Apa artinya sabar dalam Islam? Tanya Luna suatu sore, tatapannya penuh dengan keseriusan yang mendalam. Apakah Tuhan menguji kita dengan kesepian? Iqbal terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia tidak menyangka pertanyaan yang begitu personal dan emosional akan datang dari Luna. Iya, jawabnya lembut sambil menatapnya. Sabar adalah salah satu ujian terberat dalam hidup. Kesepian, kehilangan, kesulitan, semua itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk mengukur seberapa dalam ketergantungan kita kepadanya. Luna menundukkan kepala, terlihat sedang berjuang melawan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Aku merasa kehilangan banyak hal, katanya lirih. Terkadang, meskipun aku berdoa, rasanya hidupku tidak berubah. Aku masih merasa sendirian. Iqbal merasakan betapa berat pergulatan batin yang sedang dihadapi Luna. Dia tahu, nasihat yang diberikan harus bijaksana dan hati-hati. Allah selalu mendengar doa kita, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Mungkin, yang kita butuhkan bukan perubahan situasi, tapi kekuatan untuk menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Luna terdiam, merenungi kata-kata itu. Tatapannya kembali tertuju pada Iqbal, kali ini dengan kelembutan yang berbeda. Kamu sangat bijaksana untuk usiamu yang masih muda, bisiknya, suaranya penuh harapan. Aku berharap suatu hari bisa merasakan kedamaian yang kamu miliki. Kata-kata itu membawa keheningan yang berat di antara mereka. Iqbal mulai merasakan sesuatu yang tak biasa dari cara Luna menatapnya. Ada intensitas, perasaan yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Hal ini membuat Iqbal sedikit terganggu. Namun, dengan tekad yang kuat, ia mengabaikan perasaan itu dan kembali fokus pada tugasnya sebagai guru ngaji, menjaga niatnya tetap lurus dalam mengajar dan membimbing. Suatu sore, ketika Dante tertidur setelah belajar, Luna dan Iqbal kembali terlibat dalam percakapan yang lebih panjang dan mendalam. Kali ini, suasananya terasa lebih intim, dengan Luna mulai terbuka mengenai suaminya, Maulana, dan bagaimana perasaannya tentang cinta yang hilang seiring waktu. Dulu, saat kami baru menikah, segalanya terasa sempurna. Maulana selalu ada di sisiku. Tapi sejak dia mengambil pekerjaan ini, rasanya kami hidup di dunia yang berbeda. Ujarnya, suaranya bergetar, sementara tatapannya menghunjam Iqbal dengan kerinduan yang sulit disembunyikan. Aku merasa seperti tak ada lagi yang benar-benar peduli padaku. Lanjutnya dengan suara yang hampir berbisik, penuh kesedihan yang menyayat. Iqbal merasa hatinya bergetar, tergugah oleh penderitaan yang Luna alami. Sebagai manusia, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan emosi wanita itu. Namun, ada perasaan waspada yang semakin menguat di dalam dirinya. Sesuatu terasa tidak benar di sini, seolah ada batas yang mulai terlampaui. Luna semakin sering berbicara tentang kesepiannya, menggambarkan bagaimana hidupnya terasa hampa tanpa kehadiran Maulana. Hingga suatu hari, tanpa disadari, ia mendekat ke arah Iqbal, jaraknya begitu dekat hingga bisa merasakan kehangatan napasnya. Aku merasa, Iqbal, kamu satu-satunya yang mendengarkan aku. Satu-satunya yang bisa mengerti apa yang kurasakan, kata Luna dengan suara pelan, penuh harapan yang terpendam. Jantung Iqbal berdebar kencang, menyadari dirinya tengah ditarik ke dalam pusaran godaan yang begitu sulit dihindari. Sebuah tarikan yang tak hanya mengguncang hatinya, tapi juga menggoyahkan niat sucinya sebagai pembimbing spiritual. Meskipun Iqbal merasa simpati kepada Luna, dia sadar bahwa perasaan ini bisa membawanya ke dalam situasi berbahaya. Setiap kali mereka berbicara, perasaan waspada semakin kuat, seolah ada sesuatu yang harus segera ia kendalikan. Luna, saya di sini hanya untuk membantu Dante, kata Iqbal dengan lembut namun penuh ketegasan. Mari kita tetap fokus pada tujuan awal kita. Luna tersenyum tipis dan mundur, tetapi tatapan matanya tetap tak berubah. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam cara ia memandang Iqbal, sebuah ketertarikan yang makin terlihat jelas, meski tetap diselimuti oleh sikap yang halus. Setiap kali Iqbal datang, Luna tampak semakin memperhatikan penampilannya. Busana yang dikenakannya kini lebih terbuka, menggoda batas kesopanan yang biasa ia tunjukkan. Iqbal berusaha keras menjaga pandangannya tetap lurus, namun semakin hari, percakapan di antara mereka mulai memunculkan nuansa yang berbeda. Luna menjadi lebih berani, menyelipkan godaan halus dalam setiap kata-katanya. Suatu sore, suasana di rumah Luna terasa tidak seperti biasanya.
AC dingin dari pendingin ruangan, yang biasanya menyegarkan, kini terasa mencekam. Iqbal melangkah masuk dengan perasaan tak menentu yang sulit diabaikan. Ada firasat buruk yang mulai merasuk, meskipun ia terus berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanyalah permainan pikiran. Dante, yang biasanya antusias mengikuti pelajaran mengaji, terlihat lebih cepat lelah hari itu. Setelah hampir 1 jam, anak itu mulai menguap dan matanya perlahan terpejam, meninggalkan Iqbal dan Luna dalam keheningan yang terasa tegang. "Dia pasti lelah," ujar Luna sambil berdiri, suaranya terdengar lembut namun penuh maksud. Iqbal merasakan hawa yang berbeda dalam ruangan itu. Ada jarak yang semakin menipis antara dirinya dan Luna, baik secara fisik maupun emosional. "Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi selain kamu," tambah Luna, mendekat dengan langkah perlahan, tatapannya semakin intens. Iqbal merasa detak jantungnya semakin cepat. Ini bukan hanya soal simpati lagi, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi di sini. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus segera menarik diri sebelum semuanya menjadi lebih sulit. Iqbal mengangguk dengan penuh pengertian. "Dante, kalau kamu mengantuk, tidak apa-apa, tidur dulu. Kita lanjutkan besok," katanya lembut. Dante mengangguk pelan, lalu berlari ke kamarnya seperti biasanya. Namun, kali ini, begitu Dante meninggalkan ruangan, keheningan yang tersisa terasa berbeda. Iqbal menyadari bahwa dirinya kini hanya berdua dengan Luna di ruangan yang luas, tapi sepi, sunyi yang seakan memberatkan udara di sekitarnya. Iqbal mencoba tetap tenang, namun hatinya mulai berdebar lebih kencang. Firasat aneh merambat ke dalam pikirannya, perasaan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ia mencoba mengalihkan fokusnya kembali ke tujuan awalnya, yaitu mengajar Dante. Tetapi, sebelum ia sempat berdiri untuk pamit, Luna mendekatinya. Wajahnya yang biasanya ceria, kini memancarkan sesuatu yang berbeda, sebuah keputusan, atau mungkin pergulatan batin, yang belum pernah Iqbal lihat sebelumnya. Luna duduk di sofa, hanya beberapa langkah dari tempat Iqbal berada. Udara di antara mereka terasa lebih tebal, jauh dari suasana ringan dan bersahabat yang biasanya mereka rasakan. Ada ketegangan yang tak terucap, mengisi setiap sudut ruangan. "Iqbal," ucap Luna dengan suara pelan, hampir berbisik. "Bolehkah aku bicara sebentar denganmu?" Tatapannya tajam, tetapi penuh dengan emosi yang berat. Iqbal merasakan ketegangan itu, menyadari bahwa ini bukan sekadar obrolan biasa. Meskipun naluri dalam dirinya memintanya untuk segera pergi, ada tanggung jawab yang ia rasakan sebagai seorang guru, sebagai ustadz yang terbiasa mendengarkan curahan hati orang lain. Dan itulah yang membuatnya tetap duduk di sana. "Luna, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan, meskipun ia merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Luna menghela nafas panjang, seolah sedang berjuang untuk menemukan keberanian mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam di dalam hatinya. Detik-detik terasa berjalan lambat, sementara Iqbal menanti kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," Luna akhirnya berkata, suaranya hampir berbisik, sementara matanya memandang ke lantai. Jari-jarinya yang halus bermain dengan ujung selendangnya, mengisyaratkan pergolakan batin yang tak bisa ia sembunyikan. Wajahnya dipenuhi keraguan dan kebingungan, seolah sedang berjuang melawan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Iqbal tetap diam, menunggu dengan sabar meski jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Luna, sebuah kesedihan yang dalam, tapi juga sesuatu yang lain, tersembunyi di balik lapisan emosinya. "Luna," katanya dengan tenang, mencoba meredakan ketegangan yang terasa menggantung di udara. Namun, suara Luna kembali terdengar, kali ini lebih pelan, tapi syarat emosi yang sulit ditafsirkan. "Kamu tahu bagaimana hidupku sekarang, bukan? Kamu tahu aku kesepian. Suamiku jarang sekali pulang. Kadang, aku merasa seperti hidup sendirian di dalam rumah yang besar ini." Iqbal merasakan gelombang ketidaknyamanan yang semakin kuat. Kata-kata Luna mulai menyentuh ranah yang terlalu pribadi, bahkan berbahaya. Ada tekanan yang perlahan-lahan menyusup ke dadanya, tetapi ia tetap berusaha tenang dan menahan diri. "Luna," balasnya hati-hati, "setiap orang pasti mengalami ujian dalam hidup mereka. Kesepian memang sulit, tapi Allah selalu ada. Kita harus sabar dan terus berdoa." Namun, Luna tampak tak benar-benar mendengarkan kata-kata itu. Ia tenggelam dalam pikirannya sendiri, seolah terjebak dalam pergulatan emosional yang lebih besar dari yang bisa ia ungkapkan.
Tatapan matanya kini tertuju langsung ke mata Iqbal, membuatnya merasa semakin tak nyaman. Tatapan itu tajam, tapi penuh rasa, seakan Luna mencari sesuatu dalam diri Iqbal yang lebih dari sekadar nasihat, sebuah kehadiran, mungkin sebuah jawaban yang tak bisa ia dapatkan dari kehidupannya yang kini terasa kosong. Kadang, aku bertanya-tanya, lanjut Luna dengan suara lirih, apakah Allah juga mendengar doa-doaku, atau aku hanya bicara pada tembok-tembok rumah ini? Tatapan Luna semakin dalam, dan Iqbal tahu bahwa ia harus segera mengakhiri percakapan ini sebelum perasaan yang lebih kompleks merajai suasana. Aku tahu semua itu. Luna mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang penuh kesedihan. Tapi aku tidak bisa. Aku butuh lebih dari sekadar doa. Aku butuh seseorang di sini, di sisiku, saat ini. Suaranya bergetar, mengungkapkan kerinduan yang mendalam. Tiba-tiba, Luna bergerak mendekati Iqbal, dan jantung Iqbal berdegup lebih cepat saat ia mundur sedikit dari kursinya. Iqbal, kita harus berhenti di sini, katanya dengan nada lembut, berusaha menjaga batasan. Saya ini hanya guru Dante, dan saya datang untuk mengajarnya. Mari kita jaga batas-batas ini. Namun, Luna seolah tidak mendengar. Ia duduk lebih dekat, dan tangannya yang lembut tiba-tiba menyentuh tangan Iqbal. Sentuhan itu membuat darah Iqbal berdesir, dan wajah Luna begitu dekat sehingga ia bisa merasakan hangatnya nafasnya. Tatapan Luna dipenuhi kerinduan dan rasa putus asa, menarik Iqbal ke dalam pusaran emosi yang sulit untuk diabaikan. Saat Iqbal berusaha menegakkan prinsipnya, hatinya mulai bergetar dalam dilema yang menyakitkan. Dalam momen hening itu, waktu seolah berhenti, dan perasaan tak terucapkan memenuhi ruang di antara mereka. Aku mau. Luna berbisik lembut, aku butuh kamu. Jantung Iqbal berdegup kencang, setiap detakan terasa semakin menegangkan. Ia tahu bahwa momen ini adalah sebuah godaan besar yang tidak boleh ia biarkan menjeratnya. Namun, melihat Luna, wanita yang begitu rapuh dan penuh harapan, membuatnya merasakan beratnya menolak. Dalam dirinya, pergulatan batin terjadi. Keinginan untuk membantu Luna berkonflik dengan kesadarannya bahwa ini adalah ujian yang sangat sulit. Luna, Iqbal mengucapkan namanya dengan suara bergetar, berusaha mencari kekuatan di tengah keraguan. Ini salah. Kita tidak boleh melakukan ini, batinnya, meskipun perasaannya seolah melawan. Ia seorang ustadz, dan tanggung jawabnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak ingin melukai Luna, apalagi menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Namun, Luna tidak mundur, sebaliknya, ia semakin mendekat. Matanya berkilau, memancarkan emosi campur aduk yang membuat hati Iqbal bergetar. Aku tidak peduli. Aku mau. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kamu satu-satunya orang yang peduli padaku, yang benar-benar mendengarkanku. Aku merasa hidup lagi saat bersamamu. Aku butuh kamu. Aku malu bukan hanya untuk mendengarkan, tapi untuk berada di sisiku. Suara Luna yang lembut namun penuh perasaan seperti jarum yang menusuk hati Iqbal, membuatnya semakin sulit untuk berpikir jernih. Dalam sekejap, dunia seakan bergetar di sekeliling mereka, dan ia terjebak dalam dilema yang tak terduga, antara tanggung jawab dan ketertarikan yang tak dapat disangkal. Hatinya bergejolak, pikirannya melompat-lompat mencari jalan keluar dari situasi yang mengikatnya ini tanpa melukai perasaan Luna lebih dalam. Bagaimana mungkin ia menolak seorang wanita yang begitu rapuh, yang begitu mendambakan kehadiran? Iqbal merasakan tangan yang mulai gemetar, dan di dalam dirinya, suara nurani terus mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ustadz, sebagai pria yang seharusnya menjaga moral dan agamanya. Dengan sejenak, ia menutup matanya, berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan untuk melawan godaan ini. Luna, ia ucapkan pelan namun tegas, berusaha mengendalikan emosinya yang melonjak. Ini bukan jalan yang benar. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Saya bisa merasakan kesepian yang melingkupi hidupmu. Namun, kita tidak bisa mencari pelarian dalam dosa. Kita harus kuat dan mencari Allah dalam setiap kesulitan. Namun, Luna yang hampir menangis itu meraih tangan Iqbal dengan lebih erat, seolah takut kehilangan pegangan yang terakhir. Aku tidak peduli lagi, Iqbal. Aku sudah terlalu lama menahan perasaan ini. Aku butuh seseorang, aku butuh kamu. Air matanya mengalir deras, wajahnya memancarkan kerinduan dan harapan yang putus asa. Melihat air mata itu, Iqbal merasa hatinya hancur. Di satu sisi, ia ingin menenangkan Luna,
ingin membuatnya merasa lebih baik. Namun di sisi lain, ia tahu jika ia membiarkan diri terjebak dalam godaan ini, semua akan hancur, tidak hanya hidupnya, tetapi juga kehidupan Luna dan keluarganya. Dengan tekad yang semakin kuat, Iqbal perlahan melepaskan diri dari genggaman Luna. Ia berdiri, tubuhnya bergetar oleh campuran emosi yang begitu dalam. Kasihan, kesedihan, dan ketakutan. "Saya harus pergi," katanya dengan suara yang serak, penuh perjuangan. "Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Maafkan saya, Luna, tapi ini salah. Tolong, pikirkanlah ini baik-baik." Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan jarak yang penuh ketegangan antara mereka. Luna terdiam, matanya terpaku pada Iqbal yang berdiri di hadapannya, sosoknya tegap dan penuh ketegasan, siap untuk melangkah pergi. Seakan waktu terhenti, setiap detik terasa berat di udara, dan dia merasakan gelombang emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Matanya yang basah masih memancarkan harapan, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa Iqbal benar. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, tetapi perasaan kesepian yang mendalam membuatnya sulit berpikir jernih. "Iqbal," Luna berbisik sekali lagi, suaranya kini lemah dan penuh penyesalan. Iqbal menundukkan kepala, tidak mampu lagi menatap wajahnya yang dipenuhi air mata. "Saya akan selalu mendoakanmu," katanya, sebelum beranjak menuju pintu, meninggalkan Luna yang terduduk dalam kesedihan yang mendalam. Saat pintu tertutup di belakangnya, Iqbal merasakan dadanya penuh dengan campuran rasa syukur dan kesedihan. Dia tahu bahwa ia telah berhasil melewati ujian yang sangat berat, namun di sisi lain, ia merasa iba kepada Luna yang begitu rapuh. Dalam hati, ia berdoa, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk menemukan jalan yang benar tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri. Di luar rumah, langit mulai gelap, dan hujan turun perlahan, seolah langit pun meneteskan air mata atas ujian yang baru saja Iqbal lewati. Setelah kejadian itu, Iqbal memutuskan untuk menjaga jarak dari Luna. Ia tetap datang untuk mengajar Adit, tetapi selalu memastikan tidak ada lagi momen di mana ia dan Luna bisa berbicara terlalu lama. Dalam benaknya, ia tahu bahwa menjaga jarak adalah langkah terbaik demi kebaikan semua pihak. Namun, bayangan Luna dan perasaannya yang bergejolak selalu menghantui setiap langkahnya, menciptakan kerinduan yang sulit diungkapkan. Di sisi lain, Luna merasa terpuruk dengan apa yang telah ia lakukan. Kesadaran akan hampir hancurnya hidupnya sendiri, kehidupan anaknya, dan kehidupan Iqbal yang tulus dan baik hati menghantui setiap langkahnya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, tetapi di balik semua itu, ia tahu ia harus menemukan jalan untuk memperbaiki dirinya. Luna mulai lebih sering berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Ia juga memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya, Maulana, tentang perasaannya yang terpendam. Maulana terkejut mendengar pengakuan Luna, tetapi lambat laun ia menyadari bahwa pekerjaannya telah membuatnya menjauh dari keluarga. Dengan tekad baru, ia berjanji untuk lebih sering pulang, dan bersama-sama, mereka berusaha memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Dante, meski tak sepenuhnya memahami apa yang terjadi antara ibunya dan Iqbal, merasakan adanya perubahan positif dalam keluarganya. Ibunya terlihat lebih bahagia, dan ayahnya mulai meluangkan lebih banyak waktu di rumah. Sementara itu, Dante terus belajar dengan Iqbal, menunjukkan kemajuan yang pesat dalam mengaji. Setiap kali mereka belajar, Dante merasa didukung oleh kehadiran Iqbal, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka telah berubah drastis. Luna merasa lebih kuat secara emosional dan menemukan kedamaian dalam setiap doa yang dipanjatkannya. Maulana kini lebih menghargai waktu bersama keluarganya, dan hubungan mereka perlahan-lahan membaik. Di sisi lain, Iqbal merasa bersyukur karena berhasil menjaga imannya di tengah godaan yang begitu kuat. Ia menyadari bahwa godaan bisa muncul dari mana saja, bahkan dari tempat yang tidak terduga. Namun, dengan iman yang teguh, seseorang dapat melewati ujian terberat dalam hidup. Dalam hatinya, Iqbal mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberinya kekuatan untuk tetap berada di jalur yang benar. Ia memahami bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi selama ia terus dekat dengan Allah, ia akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.